Oke pemirsa SSB, saya sekarang masih berada di Jalan Ahmad Yani dan di samping saya ada pedagang kaki lima. Dengan siapa Pak? Aldi, Pak. Aldi. Pak Aldi ini di sini jualan udah berapa lama? Udah mau 14 tahun. 14 tahun nih Pak Aldi. Tiba-tiba sekarang harus pindah tempat karena ada penertiban pedestrian Kota Sukabumi. Oke pemirsa, saya sekarang sudah berada di samping saya penegakan perda dengan Bapak Hombing. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini saya ingin mendengar keterangan dari Bapak untuk aplikasi penegakan dari surat 3 Desember yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Sukabumi yang dimana di situ bunyinya PKL harus meninggalkan tempat trotoar ini dan pindah ke 3 tempat relokasi ya Pak ya? Iya. Pasar Degung, Pasar Kaum, dan Pasar Dewi Sartika. Bagaimana Pak tanggapannya? Penertiban para PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini Betul? dibagi dalam 2 babak gitu. Yang pertama babak pemberian surat edaran, 3 kali kita memberikan surat edaran, tapi itu dikeluarkan oleh Diskomindag, Dinas Koperasi dan Perdagangan. Ya. Nah, selepas 3 kali surat edaran itu disampaikan kepada para PKL di seluruh strek Jalan Ahmad Yani, baru kita mengeluarkan surat peringatan. Nah, 4 hari apa 3 hari ke belakang kita surat peringatan pertama, dan hari ini di 12 Desember 2021 kita mengeluarkan surat peringatan yang kedua. Oh ya, udah sampai itu ya syarat ini. Teman-teman sedang membagikan. Oke, saya belum lihat, belum dapat. Teman-teman sedang membagikan. Kita mulai turun dari arah timur sampai nanti di penghujung Jalan Ahmad Yani. Oke. Jadi tinggal menunggu surat peringatan yang ketiga, karena memang dalam rencana operasional giat kami itu memang begitulah, secara bertahap. Oke. Nah, kemudian perkembangan situasi di Ahmad Yani setelah kami pantau, pada intinya ya kemungkinan ada saja perasaan kecewa. Ya itu manusiawi, sah-sah saja. Apa tuh kecewanya? Di mana kira-kira? Jadi ada seorang kita tuh udah lama di sini gitu kan. Tiba-tiba kami mau direlokasi ke tempat yang tadi disebutkan di dalam surat yang dibuat oleh Komindag. Apakah misalnya kami nanti juga bisa berjualan di sana kaitan dengan pelanggan kami yang biasa membeli misalkan. Memang itu sifatnya logis lah ya, wajar saja sebagai pedagang yang mungkin sudah lama di sini gitu kan. Tapi ya ini kebijakan pemerintah daerah, di mana kami sebagai Koalisi Pamong Praja fungsinya kan di fungsi penertiban untuk penataan, adanya fungsinya di Komindag. Nah, tapi beberapa pedagang yang kami pantau, mereka sepertinya sudah menyadarinya dan mereka berupaya untuk mencari peluang masih di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Ada kami temukan seperti di toko Valino ya, yang sepatu itu di situ. Ternyata yang bersangkutan berjualan minuman gitu. Dia menempatkan nyempet gitu apa istilahnya memposisikan lah dari tempat yang sempit ya di gitu sini, ya. di depannya, tapi tidak menginjak trotoar ini. Itu boleh Pak ya? Nah, sepanjang dia tidak, nah ini kawan-kawan kami, Bapak mau ininya? Boleh satu Jo. Terima kasih Pak. Sepanjang misalnya kawan-kawan PKL tidak menempati trotoar terlebih misalnya di badan jalan, memang dipersilahkan. Artinya kalau pihak toko mengizinkan,
ada sebagian PKL yang menempati sebagian lahan mereka Di depan tokonya. dengan persyaratan tidak mengganggu Oke. dan tidak menimbulkan sampah dan segala macam, itu lebih bagus. Artinya ada simbiosis mutualisme antara PKL dengan pemilik toko. Dan Oke. kami harap juga empati para pedagang toko itu juga bisa seperti itu. Maaf, artinya boleh itu Pak, boleh selama pemilik toko mengizinkan dan tidak mengganggu Boleh. trotoar, boleh ya? Diperbolehkan. Oke, ini surat yang kedua datang ini, perintahnya apa nih? Belum baca nih. Pada prinsipnya sama. Sama ya? Pada prinsipnya Sama. sama. Dan akan disusul surat ketiga barangkali ya? Ya, 3 atau 4 hari ke depan. 4 hari lagi ke depan. Ya. Lalu Tanggal 16 Desember. lalu rencana tindakannya apa kalau misalnya masih membandel? Nah, tanggal 16 yang akan datang, surat ketiga ini akan kami sampaikan. Ya. Dan pada tanggal 16 juga itu merupakan rapat kesekian kalinya dengan instansi samping, dengan kawan-kawan dari TNI, dari polisi, termasuk juga dari kejaksaan, dari Dishub, dan beberapa SKPD yang terlibat. Gabungan gitu Ya, ya? gabungan. Oke. Pak Kasat kami merencanakan bahwa giat penertiban itu akan dilaksanakan mulai tanggal 20, 21, 22, 23. Oh, Nah, mungkin kita menurunkan pasukan, maksudnya gabungan ya. Bagaimana nanti penertiban itu akan betul-betul kami laksanakan, tapi jelas dengan secara humanis, dengan persuasif, dan tidak represif. mudah-mudahan tidak terjadi represi dan tidak terjadi perlawanan dari teman-teman PKL. Oke Pak, pemirsa SSB, surat kedua sudah terbit ini tanggal per hari ini 12 dan kemudian menurut Pak Hombing surat ketiga tanggal 16 Ya. dan akan dimulai giat penertiban pada tanggal 21, Ya, 22, 23 Pak ya. Namun tetap masih dalam tahap tidak represif ya Pak. Ya. Kan wawancara singkat saya dengan Kabid Penegakan Perda. Perda Bapak Hombing ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Oke, demikian pemirsa. Ya. Kita pantau terus mengenai keberadaan pedestrian sampai nanti tanggal 20 target akhir dari masa pembangunan pedestrian. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Ya. Pak. Ya. Lanjutan ke arah timur. Ya. Surat ketiga, surat kedua sudah terima? Sudah ya? Surat kedua, Bagaimana? Pak, ini mah harus Apa bunyinya kata? peringatan kedua didasarkan hukum. Ya. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Oke. pemerintahan daerah sebagaimana telah Dan beberapa seterusnya. kali dan Oke. seterusnya. Nomor B? Nomor B apa tuh? B, bahwa sebagai tindak lanjut dari surat peringatan di atas, maka dengan ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi menyampaikan surat peringatan kedua kepada seluruh pedagang kaki lima PKL di sepanjang Jalan Akyani Kota Sukabumi. Oke. Nomor C? Bahwa kepada seluruh PKL paling lambat tanggal 15 Desember 2021 dan seterusnya untuk tidak berjualan, berdagang dan atau tidak menyimpan semua sebagian barang dan atau peralatan di atas trotoar atau badan jalan di sepanjang Jalan Akyani Sukabumi, bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf C tidak dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi beserta tim gabungan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan melaksanakan penertiban. Bagaimana menanggapi surat itu?
kami berharap sih pengennya tetap di sini karena kita usahanya di sini. Apabila kita dipindahkan, Kebetulan ini toko apa nih? toko Sinar Baru, Sinar Baru. mebel. Boleh nggak? Untuk kami berjualan di depan toko Sinar Baru, Boleh. Boleh saya mau Udah. kan kita kecil juga ininya. Artinya udah izin. Udah dapat. Udah, soalnya saya kerja di sini juga. Dulunya kalau yang depan toko mah makanya dari dulu bisa juga, berarti sama yang tokonya juga Tidak ada masalah. nggak ada masalah. Oke. Terus jangan nganggap PKL gitu gimana gitu ya. Selama ini PKL di Jalan Ahmad Yani meskipun nggak ada kontribusi ke pemerintah atau gimana, tapi untuk keamanan mah insya Allah Mendukung ya. iya. Ini sedikit. Udah lihat tempat relokasi belum? Iya, ngapain kalau saya mau di sini, saya mau di sini sih enggak. Oke, nuhun Kang. Iya. Nuhun. Kita lanjutkan ke arah timur. Ya, Bang. Alhamdulillah. Pada di Kairaha tuh. Itu kan sekedar B Tanggal 15. 15. Mau pindah ke mana? Ambil barang cuma kecil biasanya belajar sini di sana. Soalnya kalau gitu, kalau gede itu. Kalau pihak toko mengizinkan boleh? Boleh. Mengizinkan. Mengizinkan belajar sini. Ini toko apa ini? Putih. Amigo ya. Cuma nempel sini doang, kecil gini, kotak emas. Boleh ya di sini ya. Nah, Ibu, ya. ini cari pendapat pandangan kaitan dengan surat PKL harus pindah. Yang kecil gini boleh nyempil selama yang punya toko mengizinkan. Iya. Ibu mengizinkan? Kalau nggak talangan gitu. Jadi kalau nggak kehalangan ya Bu ya? Iya. Boleh. Bapak dengan siapa? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf terima kasih. Ah. Ya, Ibu bangga. Ya mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terima surat? Udah. Bagaimana? Kemarin kita Ya, bangun, ya. Mana Bu Haji? Yang gini mau boleh, tapi harus diangkat ke sana. Oh iyalah, masih diangkat. Yang punya toko boleh, Boleh, buat saya izin, saya mau masukin lah ke dalam perjalanan. tapi prinsip toko ini boleh ya? Saya jamin kalau tadi ini saya Pulau Indah. kalau Bapak dengan Bapak siapa? Hidayat Bapak Hidayat, jualan apa? aksesoris Oke. Oke, ada relokasi Pak. Bapak siap untuk relokasi? siap Nah, ke mana Pak yang pilihan Bapak? pasar Teguh mungkin. Pasar Degung ya Pak ya. Pemirsa SSP, saya sekarang sudah dengan salah seorang pedagang kaki lima yang ada di Jalan Ahmad Yani bernama Bapak Hidayat. Ya. Kita akan tanyakan apakah Pak Hidayat ini siap untuk melaksanakan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Sukabumi pertanggal 3 Desember 2021 bahwa pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani harus siap direlokasi ke Pasar Degung, Pasar Kaum, dan Pasar Dewi Sartika. Ya. Tapi dengan syarat Pak, Oke, dengan syarat di sananya ramai. oke. Jadi Pak Hidayat ini sudah siap ya Pak ya, untuk direlokasi. Syaratnya harus ramai. Ramai di sana. Dan di sana menurut ketua kelompoknya itu masih kosong di lahan parkir Pak. Jadi Pak. masih terbuka. Oh iya. Gitu. Kalau kiosnya udah penuh, tapi di lahan parkir sudah ada. Bapak ini dan kawan-kawan katanya siap untuk direlokasi ke Pasar Degung ya Pak ya. Pilihannya Pasar Degung ya. Iya. Oke Pak, selamat ya Pak ya. Tanggal 15. Tapi ya, harus ramai. Kalau nggak ramai ya gimana? Oke. Iya. Ini permintaan dari beliau, pasarnya harus ramai. Harus ramai syaratnya. Kalau tidak ramai? Nggak betah. Oke pemirsa, kita cari lagi pandangan lain dari PKL yang ada di Ahmad Yani. Ya. Ikuti terus. Makasih Pak ya. Ya, ini dengan Pak Gunadi berjualan apa saja nih Pak? Ya minuman, kopi gitu. Oke, minuman, ada kopi, ada rokok ya? Ya, Jadi Pak Gunadi ini nggak kena penertiban Pak ya? enggak. Kenapa tuh Pak? Karena masuk gang. Nah ini gang apa ya Pak ya? Gang
Gang? Elita. Ya. Oke. Jadi posisi Pak Gunadi ini tidak kena penertiban untuk pedestrian Ahmad Yani. Ya. Karena posisinya masuk ke gang ya. Oke Pak Gunadi, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Ya. Lakukan perjalanan ke arah timur. Oke pemirsa SSB, saya sekarang masih berada di Jalan Ahmad Yani dan di samping saya ada pedagang kaki lima. Dengan siapa Pak? Aldi, Pak. Aldi. Pak Aldi ini di sini jualan udah berapa lama Pak? Udah mau 14 tahun. 14 tahun nih Pak Aldi. Tiba-tiba sekarang harus pindah tempat karena ada penertiban pedestrian Kota Sukabumi. Nah, kaitannya dengan pindah tempat atau lokasi, Pak Aldi milih kemana? Kan ini relokasinya yang ditempatin 3 pemerintah itu kan kita nggak mau, Pak. Nggak mau, istilahnya kan Nggak itu mau pasar. relokasi? Iya, mati dia. Alasannya 3 tempat itu Mati itu Nggak kan. Pedagang yang lain juga udah banyak yang keluar. Jadi kalau bisa kita sebagai pihak yang pedagangan kecil minta dari hati nurani Bapak Wali Kota gitu kan, ditata gimana rapi gitu Pak. Mintanya berjualan lagi di sini, tapi pengen ditata dan rapi. Gimana caranya? tapi masih jualan di sini. Iya, tapi pengennya diminta ditata atau gimana kan? Oke, Pak Aldi ini minta kepada Wali Kota Sukabumi yang mengambil kebijakan ini mestinya tetap berdagang di Ahmad Yani, Iya. tetapi ditata lebih rapi. Iya. Oke ya, Iya. itu permintaan salah seorang pedagang kaki lima bernama Pak Aldi. Mungkin juga beliau bisa mewakili teman-temannya. Iya. Teman-temannya seperti itu pandangannya? Iya, semuanya mintanya kayak gitu Pak. Tapi dengan catatan ditata rapi Pak. Tata rapi bagaimana tuh misalnya? Ya misalkan sekarang ini kita kan, saya juga sebagai pedagang sadar selama corona ini kita nyimpan barang di sini Pak. Selama corona ini Pak ya, Iya, iya. kan biasanya kan masuk gudang, ke gudang itu mahal Pak. Oke. Iya, per bulannya mahal, jadi kita udah nggak sanggup. Nggak Jadi mampu ya? selama corona itu Pak, kita yang ada udah habis Pak. Oke. Bukan ada tabungan, malah habis sekarang udah nggak Habis ada. ya? Habis Pak. Nih, selama ini sekarang omset atau pendapatan per hari atau per bulan berapa Pak Aldi? Kadang-kadang nyari 200.000 juga udah susah Pak. Satu hari Udah susah. dapat berapa kira-kira? Ada 100, 150. Oke. Saya punya anak 3 yang mau makan tuh 6 orang di rumah. Istri, mertua, saya. Jadi Anak dengan juga. uang 100.000 dibawa ke rumah untuk makan 6 orang. Iya. Oke, nah pemirsa, itulah sebetulnya permasalahan yang ada di para PKL, salah satunya Pak Aldi, bahwa pendapatan di Ahmad Yani itu sekarang minim 100.000, apalagi nanti di tempat yang baru, Yang baru. ya di Degung atau Pasar Kaum ataupun Dewi Sartika ya Pak ya. Iya. Oke, mudah-mudahan Pak Aldi ada solusi terbaik nanti ya. Iya, kita Karena tanggal 20, 21, 22 itu ada tim gabungan turun. hubungan ya. Oke, mudah-mudahan ini didengar oleh pengambil kebijakan pemerintahan Kota Sukabumi. Oke Pak Aldi, terima kasih ya. Sama Pak. Mudah-mudahan ada jalan terbaik. Ya. Ya, oke, terima kasih. Demikian pemirsa SSB, wawancara singkat saya dengan Pak Aldi, salah satu pedagang kaki lima yang ada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan toko Toko Mas Aneka Saudara ya, Iya. di seberang shopping center Sukabumi. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Jungle.